Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9G. Apa kabarnya kalian hari ini? Sehat selalu ya? Alhamdulillah Bapak juga sehat. Masih semangat untuk belajar IPA hari ini? Ya, mari kita awali kegiatan belajar pada pagi hari dengan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Vol itu berarti tentang tegangan listrik. ya, tegangan listrik. Ada juga kita belajar tentang apa yang mengalir dari kutub positif ke negatif itu apa? Arus listrik. Ya betul, arus listrik. Kemudian kalau kabel itu elektronik itu memiliki spesifikasi masing-masing. Dia harus dinyalakan dalam tegangan berapa, dalam arus berapa, sehingga dia bekerja secara maksimal. Mari kita belajar bersama tentang hukum Ohm biar kita tahu manfaat dari mengatur tegangan dan juga arus tersebut. Apa tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini? Yang pertama, kalian diharapkan bisa menyebutkan bunyi dari hukum Ohm melalui kegiatan membaca. Yang kedua, melalui kegiatan PET simulasi, kalian bisa menyelidiki pengaruh dari besarnya tegangan terhadap kuat arus listrik, menganalisis data pengaruh dari tegangan terhadap kuat arus listrik. Seperti apa model pembelajaran yang akan kita terapkan pada pagi hari ini? Saya akan menerapkan model inquiry, di mana nanti kalian saya ajak untuk saya tampilkan video orientasi masalah, kalian temukan masalahnya, kemudian kalian merumuskan masalah, setelah itu nanti ada hipotesis, kemudian mengumpulkan data, setelah mengumpulkan data, nanti uji hipotesis dan juga menyimpulkan. Silahkan masuk. Kemudian sekarang silakan sampaikan apa yang kalian temukan dari video tersebut. Senter 2 baterai lebih terang daripada satu baterai. Senter 2 baterai lebih tahan lama daripada satu baterai. 2 baterai dayanya lebih besar. Sekarang ke rumusan masalahnya. Dari beberapa temuan yang kalian temukan, ada katanya senter 2 baterai lebih tahan lama daripada satu baterai. Kemudian senter 2 baterai nyalanya lebih terang dibandingkan dengan yang satu baterai. Ada juga yang senter 2 baterai lebih tahan lama dibandingkan yang satu baterai. Kira-kira yang mau diangkat dalam rumusan masalah kali ini yang berhubungan dengan pelajaran yang kita pelajari sekarang apa? Mengapa nyala senter 2 baterai lebih terang daripada nyala senter 1 baterai? Kemudian hipotesis ini adalah dugaan kalian, jawaban sementara kalian untuk menjawab pertanyaan yang tadi di rumusan masalah. Mengapa nyala senter 2 baterai itu lebih terang dibandingkan nyala satu baterai? Silakan kalian melakukan praktek dengan simulasi PET yang sudah saya ajarkan. Silakan dibaca-baca di sini. Ini tentang hukum Ohm sudah saya berikan. Ini bisa digunakan untuk membantu menganalisis data dan juga menjawab pertanyaan. Presentasi ini adalah termasuk uji hipotesis kalian, apakah benar atau tidak. Kita tampilkan nanti salah satu dari pekerjaan kalian, kemudian mari kita bahas bersama-sama. Salah. Pertama, nyala senter 2 baterai lebih terang daripada satu baterai. Yang kedua, senter 2 baterai memiliki daya yang lebih besar dari senter 1 baterai. Yang ketiga, senter 2 lebih
tahan lama daripada satu baterai. Untuk Baik, rumusan masalahnya? mengapa nyala senter 2 baterai lebih terang? Yang kedua, apa penyebab nyala senter 2 baterai lebih terang? Oke, hipotesis Mbak Sabrina apa? Senter 2 memiliki daya yang lebih besar daripada satu baterai. Tegangan baterai 4, hambatan lampu 2, arus listrik 2. Tegangan baterai 6, hambatan 2, arus listrik 3. Mana yang paling terang? Yang paling terang tegangan baterai 6 Kesimpulannya didapat? sama tegangan listrik berbanding dengan arus listrik, sedangkan hambatan berbanding terbalik dengan arus listrik. Yang kedua, apabila tegangan dibuat semakin besar, maka arus listrik juga akan semakin besar dan nyala lampu lebih terang. Apa yang kita pelajari hari ini adalah tentang hukum Ohm. Kemudian, benar yang disampaikan oleh Mbak Sabrina, bahwa tegangan yang ada pada baterai itu akan mempengaruhi dari arus listrik. Semakin besar tegangan, maka arus listriknya akan semakin besar. Kemudian arus listrik yang besar maka menyebabkan nyala lampu semakin ohm, bahwa kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan, namun berbanding terbalik dengan hambatan pada rangkaian tersebut. Itu bunyi hukum Ohm. Kemudian rumusnya apa? Rumus dari hukum Ohm tersebut adalah ini. Rumus utamanya adalah I sama dengan V per R. I adalah kuat arus, satuannya ampere. V adalah tegangan, satuannya volt. Dan R adalah hambatan, satuannya ohm. Jika diturunkan, bisa kita menghitung V sama dengan I dikalikan R. Menghitung I sama dengan V per R. Dan menghitung R sama dengan V per I. Seperti itu. Tegangan itu mempengaruhi kuat arus listrik. Kemudian yang kedua, arus listrik ini sebanding dengan tegangan. Artinya apa? Semakin besar tegangan, maka arus listriknya akan semakin besar. Hal inilah yang menyebabkan nyala lampunya akan semakin terang. Sedangkan hambatan, arus listrik ini berbanding terbalik dengan hambatan. Semakin besar hambatannya, justru arus listriknya akan semakin kecil. Terbukti dari nyala lampu yang semakin redup. Kemudian hukum Ohm itu mengatakan bahwa arus listrik itu sebanding dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Sebagai mengukur pemahaman kalian tentang hukum Ohm yang sudah kita lakukan, saya sudah memberikan 3 macam instrumen penilaian yang harus kalian kerjakan di Microsoft Teams kelas 9G. Ada soal evaluasi yang nantinya akan kalian kerjakan. Kemudian ada penilaian sikap. Silakan nanti kalian buka. Ada beberapa pertanyaan, tolong dijawab dengan jujur. Bagaimana sikap kalian ketika belajar hukum Ohm ini. Kemudian ada penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini saya peroleh dari video yang kalian kirimkan saat melakukan kegiatan simulasi PET dan juga dari LKPD yang sudah kalian kerjakan. Untuk besok pertemuan selanjutnya itu mempelajari materi selanjutnya, yaitu tentang rangkaian listrik, seri dan paralel yang nantinya akan bermanfaat bagi kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.